Ya, kita langsung ke kolom. Sebentar, mana kolom? Oke, ya. Jadi topik kita terakhir adalah mengenai kolom atau disebut di sana di sini dikatakan confinement. Confinement itu adalah kekangan. Jadi kenapa dia dikatakan confinement? Karena FRP yang kita aplikasikan pada kolom itu seperti kita mengelilingi si elemen struktur kolom tersebut. Jadi artinya mengekang daripada elemen struktur kolom existing atau kita sebut dengan confinement. Nah, jadi terlihat di sini di kamar di gambar ini bahwa ini adalah kolom ya. Jadi dia kayak diperban gitu ya, yang hitam ya. Atau ini yang square bentuknya penampang lingkaran seperti ini. Nah, ini adalah proses mereka melakukan confinement. Jadi tetap dia ada lemnya dulu ya, ini terlihat ada lem yang kuning ini ya. Baru dia lakukan confinement, kira-kira seperti itu. Kalau kalian lihat di peraturannya di ACA ada di chapter 12 mengenai confinement ya. Jadi fungsi daripada confinement itu pertama kali adalah dia bisa meningkatkan kekuatan tekan daripada kolom tersebut. Seperti kita ketahui bahwa dominannya itu kolom adalah menerima beban tekan atau kita makanya kolom kita kenal dengan apa? Dengan elemen tekan ya. Nah, dengan adanya perkuatan dengan FRP ini yang dia mengconfine daripada elemen struktur existing ini, dia selain dia bisa meningkatkan kapasitas tekannya, dia juga bisa meningkatkan ductilitas daripada si elemen struktur tersebut ya. Dan kita juga tahu sebetulnya betul si elemen kolom itu dia poinnya adalah dominannya menahan tekan. Namun mau tidak mau kenyataannya si elemen kolom tersebut adalah tidak hanya tekan, dominan yang tekan, tapi dia juga bekerja juga bending ya. Makanya kalau kalian ingat ya, lagi semester lalu kalian belajar tentang kolom, kita selalu menganalisis atau mendesain dengan diagram interaksi, di mana ini diagram interaksi adalah merupakan gabungan dari gaya aksial ya, itu yang menunjukkan betul-betul perilaku daripada elemen kolom. Nih seperti di sini terlihat ya, intinya seperti ini. Yang sebelah kiri ini istilahnya kita punya elemen kolom, dia menerima beban tekan mau tidak mau, artinya pada daerah selimut beton di sini kalau dia tekannya dominan dia akan retak-retak. Oke, dia akan retak-retak seperti ini. Nah, sekarang kalau kita confine dengan FRP saat dia ditekan, ya, artinya tadi yang retak-retak ini kan sebetulnya kan di sini kan terima di permukaan penampang kolom ini kan terjadi tegangan tarik, ya enggak? Karena ada tegangan tarik, artinya seakan-akan kan kolom ditekan, artinya kan dia memendek ya, ekstrimnya memendek dan melebar, diameternya mungkin besar istilahnya kalau penampangnya dia bundar ya. Nah, artinya dia ada tarikan-tarikan di permukaan interface-nya ini yang membuat dia retak atau tertarik. Nah, kondisi ini lalu kita lilit dengan FRP, kita confine dengan FRP, sudah jelas seperti saya katakan dari awal, untuk kita memperbaiki atau repair and retrofit daripada elemen struktur tersebut, kalau ada opening, maka kita grouting dulu retak-retak ini. Kita grouting, sudah itu baru kita bisa pasang FRP-nya. Nah, apa yang terjadi? Jadi yang terjadi di sini retak-retak tadi dia di-confine, artinya dia diberhentikan proses dari crack propagation-nya. Jadi penyebaran dari retak itu dia tahan oleh si FRP ini. Ya, nah artinya apa? Jadi kalau di sini dia adalah pas dia tekan, ditekan dari atas sama bawah, dari dalam tuh dia mendorong keluar. Ya, nah tapi saat dia kita confine, saat itu tidak ada dorongan lagi keluar. Kenapa? Karena dia sudah lebih kuat di confine, jadi tekanan ke daerah dalam. Itu prinsip dasar daripada confinement.
ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah diagram tegangan regangan, ya. Ini biaksial namanya ya. Jadi kita lihatnya dari arah longitudinal. Tadi kalau misalnya ini kolom, ya, misalnya ini penampang kolom, ini arah longitudinalnya, ya, dan ini adalah arah transversalnya. Nah, ini adalah hubungan tegangan-tegangannya seperti ini. Jadi kalau kita lihat yang sebagian kanan ya, arah longitudinal, perubahan arah longitudinal itu adalah vertikal kalau di sini ya. Nah, ini adalah yang merah ini adalah kalau kita tidak gunakan FRP. Kita tidak memperkuat elemen struktur tersebut dengan FRP. Dan ini biru ini adalah kalau saat elemen kolom tersebut kita confine dengan FRP. Jadi kita sekali lagi terlihat di sini menariknya apa? Dengan adanya confinement pakai FRP, dia sama sekali tidak meningkatkan kekakuan. Kekakuan tuh ini nih. Kekakuan tuh saat dia linear ya. Ini yang di sini Pak linear. Kita lihat di ini warna yang orange istilahnya sama yang biru dia berhimpit. Artinya confinement tidak confinement dari kolom ini tidak mempengaruhi kekakuan daripada elemen struktur existing-nya. Jadi dia tetap, tapi dia bisa meningkatkan kemampuan aksialnya, ya. Kalau kita lihat ini tegangannya meningkat, tegangan itu di sini adalah P per A, artinya kalau kita bisa bilang P-nya dia meningkat, ya. Dan juga apa? Daktilitasnya, regangannya meningkat, yang asalnya dia sampai sini langsung putus, dia meningkat sampai sini regangannya. Ya, jadi itu artinya daktilitas yang meningkat. Demikian juga arah yang horizontal, arah membesar, ya. Cuma searah horizontal dia punya batas tertentu. Kalau yang tidak pakai confinement ternyata dia lebih lebar, makanya dia sampai pecah-pecah itulah ya. Nah, tapi kalau kalau di confine kan dilihat ya, dia ada batas tertentu, dia tidak membiarkan dia diameternya membesar, terlalu besar ya. Jadi dia ada batasnya tersendiri. Oke. Ini adalah prinsip daripada confinement. Ini adalah diagram stress strain-nya atau tegangan-tegangan. Kalau saya kecepatan di stop ya. Nah, ini adalah prinsip pertama untuk kita mendesain, sama persis seperti halnya untuk balok ya. Kita juga akan membatasi daripada regangannya. Ini adalah rumus-rumus yang kalian sudah kenal ya. Jadi saya cepat saja. Ya. Nah, ini juga tadi batasan-batasan yang kita ambil lalu dia turunkan rumusnya. Ini semua adalah pakai persamaan-persamaan segitiga sebangun. Dan daripada diagram regangan dan kekakuannya ini istilahnya kalau saya gambarkan, tapi ntar lama lagi ya, tapi intinya adalah ini nih, seperti ini kekakuannya main di sini ya. Udah gitu yang pernah saya gambarkan, kita hubungannya adalah dengan istilahnya apa? Yang apa, gambar tegangan seperti distribusi tegangan. Oke, ini semua adalah turunan daripada bidang strain tadi ya, stress strain dan strain tadi. Ini semua dapatnya dari situ. Ini variabel-variabel dan parameter yang kita gunakan. Oke. Oke. Ini kalau yang tadi di atas ini adalah ya, ini FRV model untuk, sebentar saya baca di sini. Oke, sebentar yang di sini. Oke, parameternya aja lebih ya, yang ini tadi parameternya yang efisiensinya belum ada tadi di atas. Oke. Nah, ini adalah ada parameter baru yang tidak kalian kenal di balok atau digeser ya. Nah, di sini terlihat di sini seperti tadi saya sudah ungkapkan awalnya ya, awalnya adalah seperti ini kan. Kalau kita bebani dia tekannya keluar. Ya, tapi kalau kita udah pakai FRP, FRP-nya sendiri adalah menekan ke dalam ya. Nah, di sini ada istilah FL, di mana FL itu adalah ini. FL itu adalah atau kita sebut dengan confining pressure ya. Ini adalah kalau kita lihat parameternya adalah ada EF. EF ini kita tahu apa? Modulus daripada FRP.
N jumlah lapisan, TF tebal FRP yang kita ambil, dan regangan FE-nya adalah regangan daripada FRP. Dan D di sini adalah diameter daripada penampangnya. Oke, nah di sini ada shape factor atau KA sama dengan KB. Di sini kita ambilnya 1. Kalau di square di penampang kolom itu dia tidak 1, tapi ada rumus sama seperti halnya seperti balok. Ingat ya, kita ngitung KA KB ya, seperti itu. Oke, nah ini dia. Nah ini square seperti ini. Nah D-nya di sini, kalau tadi D-nya diameter, kalau D-nya di sini adalah ini. D-nya di sini adalah B kuadrat ditambah H kuadrat diakarkan. B-nya adalah ini H-nya. Ingat ya, di sini dia bukan dari luar sekali, tapi adalah tengah-tengah curve di sini. Nah, curve di sini sendiri, ini kita hitung. Ya, kita hitung nanti namanya sebentar. Nih, nah ini. Ini. Jadi shape vektornya si KA ini. Ya, ini kita hitungnya dari sini. Oke, ini ada AA, ada AE dan AC, tapi kalian tidak usah menghitung AC per AE per AC-nya, tapi ini udah satu kesatuan. Jadi AE per AC itu adalah ini keluarannya. Nanti lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Oke, nah ini seperti tadi saya katakan, ini dia kita tidak pisah berapa AE, berapa AC, tapi AE per AC. Kita dapat nilainya dari sini. Nah, di sini ada RC. RC sendiri adalah lingkaran ini. Sebentar. Nah, RC itu ini. RC itu jari-jari ini, lengkungan ini. Ini adalah RC. Kenapa? Walaupun kamu adalah penampang existing-nya segi 4, kita harus, lagi pas pelaksanaan di lapangan, kamu harus gurinda ini. Ini harus dibikin lengkung. Kenapa? Kenyataannya kan dia seperti perban. Jadi permukaannya itu betul-betul harus nempel. Kalau dia misalnya istilahnya, kalau dia siku, nih misalnya siku kayak gini ya, nah dia siku banget kayak begini, wah jelek ya saya gambarnya. Nah misalnya inilah ya siku ya. Nah itu nanti di sini itu pas ujung corner ini dia si FRP-nya nggak nempel sama interface permukaan daripada existing column gitu. Oleh karena itu kita wajibkan di sini adalah kita bikin seperti seperempat lingkaran lah istilahnya. Ini ada jari-jarinya. Oke, jadi harus ya diperkirakan lah ya kalau di lapangan ya, nggak diukur banget ya, tapi diperkirakan. Intinya adalah ini ada cekukan atau curve ya. Itu dalam pelaksanaannya itu harus dilakukan. Oke. Udah gitu, ini tadi sudah. Ini adalah efeknya. Nah, ini efeknya juga ini kita harus dia bilang kita lihat di sini seperti hal yang kemarin bahwa kalau semakin banyak FRP-nya maka kita lihat di sini bahwa tegangannya semakin tinggi ya. Namun beda dengan balok. Kalau di sini kalau kolom dia semakin tinggi, daktilitasnya juga semakin besar. Kalau kemarin kan enggak. Kalau yang balok dia kalau semakin tinggi malah dia khawatirnya adalah malah getas ya. Jadi agak berbeda. Nah, di sini ada tulisan FL ditambah per F aksen C-nya dia lebih besar daripada 0,08. Oke, ini adalah angka-angka yang harus akan kita gunakan nanti untuk menghitung kapasitas penampang kolom yang setelah kita confine, kita perkuat. Ya, kalau ini kan kita tahu, kalau ini kan kapasitas daripada tulangan longitudinal, ya enggak? Nah, kalau yang mana? Kalau yang ini 0,8 F aksen C aja, kan ini kan penampang daripada beton. Oke, nah tapi di sini nanti ada, nih di bawah ya, bawah sini kali ya. Ini nanti ada hitungannya, nah ini nanti lagi kalian mendesain kolom, nanti outputnya adalah salah satunya kalian menggambarkan diagram interaksi. Nah, yang orange ini adalah diagram interaksi existing, jadi nggak pakai confinement, nggak pakai FRP. Dan yang biru ini adalah hasil setelah kalian desain FRP-nya. Jadi nanti salah satu output daripada desain perkuatan FRP pada kolom, nanti kalian harus mengeluarkan diagram ini. Oke, menghitungnya hampir sama-sama membuat diagram interaksi biasa, cuma jujur lebih rumit ini ya. Tapi jangan khawatir, kita oke. Ini udah ini sih tentang fire. Mungkin lebih ininya kita langsung lihat contoh soal aja supaya lebih mudah dimengerti.
Sebentar, contoh soalnya mana? Sorry. Share screen. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat? Oh, oke, ya. Oke, yuk ini perkuatan aksial lentur kolom dengan konkret kok konkret jacketing? Maaf, saya buka salah ya. Sebentar. Sorry, stop sharing. Harusnya bukan ini. Sebentar ya. Oh, ini dia. FRP. Oke, yang ini. File ini udah pernah saya share belum? Yang kolom. Belum, Bu. Oh, oke, nanti ingatkan ya untuk saya share ya. Oke. Nah, ini ada datanya ya. Datanya di sini dikatakan istilahnya existing-nya kamu harus sudah tahu. Di sini dia lebar dan tingginya sama ya. Jadi dia square. Oke. Selimut betonnya diketahui 40 mili, itu tulangan utamanya, longitudinalnya diketahui. Oke. Nah, begitu ini material existing-nya F aksen C-nya diketahui, mutu baja, modulus elastisitas beton, modulus elastisitas baja, itu regangan bajanya, ini pakai rumus sederhana ini aja, beta 1 kita tahu dapat dari mutu beton ya. Udah gitu ini adalah besarnya apa namanya? Ini adalah sebentar saya baca dulu. Ini adalah kapasitas penampang existing daripada penampang kolom. Dia sebesar ini kapasitasnya. Sedangkan dia dengan perancangan baru dia pengen ya pada sumbu X dan Y-nya masing-masing bebannya PU dan MU-nya segini. Jadi kalau kita lihat di sini tadi adalah PPN 386, di sini dia pengen sekitar 497. Jadi berapa persen tuh dia naiknya. Oke. Ini momennya di sini 160, di sini dia momennya tidak begitu besar ya, tapi dia signifikannya sini. Jadi kamu jangan bilang, oh Bu, jadi momennya nggak menerima, enggak, kan namanya kolom kan dia biaksial ya. Artinya dia ada aksial juga ada momennya, jadi tidak lepas ini ya. Jadi nanti untuk proyek kalian juga sama, kalian datanya seperti inilah kira-kira ya. Nah kalau kita lihat dia seperti ini, dia coba dia ambil di sini FRP-nya dia tebalnya 1,2 mili. Udah gitu ini lengkungannya dia tetapkan 35 mm ya. Ini adalah penampang existingnya seperti ini. Ini adalah dia ambil ini adalah spesifikasi daripada FRP-nya ya. Lalu di sini dia ambil satu lapis, dia coba satu lapis. Oke. Ini nggak masalah kali ya. Lalu kita lanjutkan, ya lanjutkan. Nah di sini kita mulai menghitung daripada properties kolom. Sorry kelihatan nggak? Apa terlalu kecil? Saya perbesar. Oops. Ya, kegedean ya. Segini cukup terlihat nggak? Cukup terlihat, Bu. Ya. Jadi kalian seperti biasa ikuti aja apa step-step ini. Kalian menghitung di aksen. Ya kita sudah tahu lah ya, selimut beton dikurangi diameter transversal itu adalah ini apa sengkang ya. Oke, kita ikuti aja. Lalu menghitung jarak serat tekan terluar ke titik berat tulangan tarik ya. Ini juga sama. Ini hal-hal yang biasa, kita nggak usah bahas. Sedangkan ini DS menghitung jarak antar tulangan ya. Antar tulangan tuh maksudnya adalah ya ini antar tulangan ini ke sini ya. Itu maksudnya antar tulangan. Oke. Luas penampang kolom yaitu AG B kali H seperti biasa. Lalu ini adalah luas tulangan satu buah
daripada diameter tulangan longitudinalnya, dia tadi pakai diameternya 16, jadi A1-nya sekian, maka kita hitung A1, AS2, AS3, dan AS4 adalah maksudnya ini. Oke, ini ya. Jadi misalnya ini adalah baris pertama AS1, jadi 4 biji kali 4 buah. Yang ini ada luas tulangan AS2, ada 2 buah, AS3 ada 2 buah, AS4 ada 4 buah. Sebentar saya ingatkan, masih ingat kan bikin diagram interaksi menganalisis penampang kolom yang barusan saya jelaskan ini? Maksudnya kalau masih ingat, saya tidak akan bahas detail sekali, kalian kan kok sudah tahu. Yang ini sampai sini, yang ini ada masalah nggak ya perhitungan luas tulangan ini sampai luas tulangan total? Ada masalah nggak ya yang ini? Masih ingat, Bu. Masih ingat ya, jadi nggak usah dibahas detail ini ya. Oke ya, sampai rho G ya, sampai rasio ya, ini udah nggak masalah ya. Oke, ini adalah luas tulangan daripada total existingnya. Lalu, nah ini kita hitung D tadi. Ya, D ingat kan tadi yang kotak, begitu garis miringnya tadi ya. Nah ini kita masukkan rumus aja, B diketahui, H diketahui. Lalu kita akan menghitung luas penampang efektif beton terkekang. Nah kita sudah mulai ya. Ini terkekang, AE, ini rumusnya ini. Kita lihat ada apa aja parameternya. H diketahui, B diketahui, RC tadi diketahui. RC itu tadi apa? Diameter ujung, ya corner ya. Makanya RC ya, corner ya. Ini semua sudah ada, parameternya sudah ada, sehingga kita AE diketahui ya. Sedangkan AC di sini adalah luas penampang daripada beton terkekang. Nah, sebetulnya kalian bisa aja nggak dikurangin dengan rho G ya, karena biasanya rho G ini biasanya rasio tulangan itu kecil banget ya, tapi di sini supaya akurat dia kurangi. Jadi AC adalah 1 dikurangi luas tulangan daripada longitudinal. Oke. Nah, selanjutnya kita ikuti menghitung KA. Ini rumusnya, AE sama AC sudah diketahui dari sini. B sama H diketahui, maka KA dapat. Lalu KB dengan hal yang sama, kita masukkan rumusnya, dapat sekian. Lalu sekarang kita akan beralih ke properties FRP. Jadi kalau ini tadi properties kolom, ya. Ini sama halnya seperti kalian mendesain untuk lentur ya. Semua tidak masalah ya. Ini kamu masukkan angkanya. Lalu kita akan menghitung regangan efektif RAP. Ini juga sama ya. Kalian juga tahu ini KE dari mana? Ya, ini semua sudah sama seperti. Nah, cuma ini FL. Ya, FL yang parameter baru ya. Nah, kita hitung. Ini juga kita tinggal masukkan semua karena sudah ada angka-angkanya ya. Lalu kita ngecek rasio kekangan, karena rasio kekangan kita tidak boleh keluar dari batasan ini. Ya, kalau dia keluar dari batasan ini, berarti kita adalah over reinforced. Jadi di sini kalau kalian ingat 0,08 itu apa? Sama seperti rasio daripada tulangan maksimum kita kan antara 1% sampai 8%. Ya, ini juga sama. Oke, nah kita pakai, ini ternyata masuk, jadi dia memenuhi syarat ya. Nah, kalau misalnya dia lebih besar, berarti kamu terlalu kuat kekangannya. Ntar malah takutnya bukan yang memperkuat elemen struktur existing, tapi menghancurkan. Istilahnya mah kalau kita bilang nyekek ya, gitu. Jadi nggak boleh. Ya, jadi tidak boleh terlalu terkekang juga tidak boleh. Jadi menghancurkan elemen struktur existing. Ya, jadi ini harus diikuti persyaratan ini. Ya. Selanjutnya kita ikuti semua prosedurnya, kita menghitung F aksen CC dengan rumus ini semua sudah ada dan ini juga kita dapatkan ya di tabel. Lalu menghitung regangan kekangan, ini juga semua sudah ada angka-angkanya. Dan akhirnya kita menghitung pi PNA. Nanti kita akan menghitung ada beberapa titik, ada A, B, C, D sampai H kalau nggak salah ya. Dari ini jadi titik-titik yang untuk kita gambarkan nanti jadi diagram interaksi ya. Nah, kita ikutin aja. Ini adalah rumus pi PNA itu adalah ini, kalau kita lihat di sini tidak ada yang aneh, semua sudah kita ketahui angka-angkanya, tinggal masukkan. Lalu nah di sini di poin A ini ya PMN-nya 0 ya. Nanti kalau kita lihat ya sebentar ya supaya kalian dapat bayangan, ini tadi harusnya yang tadi ya, yang ini tadi adalah yang hitungan tadi ini adalah yang tadi perhitungan ini nih. Nah, ini ya, yang ini ya. Yang ini adalah tadi untuk menghitung ini.
Oke, ya. Nah, ini yang sudah terbiasa menghitung mendesain diagram interaksi seperti biasa, kita AS1-nya dapat, udah gitu nanti dari AS1 ini akan kita hitung berapa gayanya dari intinya kita mau hitung gaya. Tapi sebelum kita menghitung gaya, kita menghitung regangannya, regangan, tegangan baru gaya. Tapi intinya outputnya dari kita ke sini. Oke. Sebentar. Ya. Nah, lalu kita kembali hitung, ikuti aja ini ya, menghitung regangan efektif air api dengan rumus ini ya. Ini juga sama seperti tadi. Sebentar, kenapa dia ke sini lagi? Oke, ini tadi kita yang tadi ini, yang di atas tadi, ini kita menghitung untuk titik A. Sekarang dengan hal yang sama kita untuk menghitung untuk menentukan titik B ya. Jadi dengan cara yang sama kita ikuti seperti ini ya, cuma di sini untuk B kita ada parameter baru adalah kekakuannya. Oke, kita ikuti semua. Menurut saya nggak usah kita baca semua karena menurut saya tidak ada yang terkecuali nanti kalau ada yang patut kalian perhatikan baru saya katakan ya. Nah, ini semua sampai akhirnya kita dapat poin B. Mana itu poin B? Kita lihat sini ya. Nah, ini poin B. Nah, di sini poin B itu adalah kondisi tekan dominan. Jadi kalau kalian ingat gambar dari diagram interaksi kan gini nih. Nah, intinya kan gini. Kita tahu kan istilahnya makanya keseimbangan. Kalau tekan dominan berarti mana? Dia bagian daerah atas ini. Oke, kalau ini kan tarik dominan. Oke. Masih ingat kan? Ya. Nah, ini kita akan menghitung poin-poin A, B, C, D ini adalah ini untuk menghitung, kalau kita perhatikan ini seperti halnya persamaan rumus ABC lagi kalian SMP, SMA ya. Nah, tapi semua ini adalah rumus-rumusnya kalian masukkan aja semua karena angka-angkanya kamu tahu sampai akhirnya kita dapat ini. Ya. Nah, ini tuh sampai I kalau nggak salah nih. Semua parameternya sudah ada ya. Nah, ini tadi udah sampai I ini ya. Udah sampai nilai I ini akhirnya baru kita masukkan ke sini ya. Kita akan menghitung regangan-regangan nih. Regangan-regangan ini adalah ini seperti ini regangan S1. Regangan S1 tuh ini. Nih. Jadi kalau saya gambar di sini mana ya gambarnya? Misalnya kalau saya gambar di sini nah, regangan S1 tuh yang ini. Nih, ini regangan S1. Nih, yang ini adalah regangan S2, yang ini adalah regangan S3, dan ini ada regangan 4. Ya. Persis seperti kalian lagi mendesain diagram interaksi, ya. Saya kembali ke sini. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini udah ada di sini ternyata ya. Sebentar, tadi di sini ya. Nah, jadi seperti biasa kamu hitung regangan masing-masing dan ingat, ini masih ingat ini datangnya dari mana? Tahu nggak persamaan ini dapat dari mana? Karena ini kalian nggak bisa langsung lihat seperti ini. Ini kan nanti kan tergantung sama diagram regangan ya, ingat nggak? Jadi mau tidak mau, kamu nanti harus gambar ini yang tadi. Nah, kamu harus gambar ini. Ini berapa jarak-jaraknya untuk menentukan persamaan ini. Karena ini kan beda kan? Regangan 1, regangan 2 nilainya beda. Ya enggak? Itu tergantung persamaan segitiga sebangun. Masih ingat enggak? Masih ingat. Masih, Bu. Ya, jadi ya, ini kebenaran di sini Mega nggak gambarin satu-satu ininya. Tapi saya yakin kamu harusnya udah tahu ya ini datangnya dari mana ya. Oke, jadi saya nggak usah bahas ini ya. Karena kamu udah lulus kan kolom ya. Berarti udah bisa. Oke ya. Oke. Jadi ini udah tapi punten. Nanti untuk tugas tolong kamu gambarkan diagram persamaan segitiga sebangunnya ya, supaya menjelaskan ini datangnya dari mana masing-masing ya. Oke, kembali lagi, regangan masing-masing tulangan sudah tahu setiap barisnya,
Tinggal menghitung tegangan. Tegangan adalah regangan dikali modulus elastisitas. Oke, dapatlah ini. Dan ingat seperti biasa, kalau nanti tegangan besar daripada F year, tetap kamu ambil besarnya adalah maksimum F year. Oke, seperti ini ya, maksimum F year. Oke, semua udah dapat tegangan. Akhirnya kita mencari gaya. Oke, gaya adalah tegangan kali luasnya. Luas tulangan setiap baris sudah ada. Oke, sampai akhirnya kita dapat resultante daripada gaya. Oke, nah udah gitu untuk mencari momen, maka kita harus menghitung jarak momennya. Ya kan, momen couple-nya kan. Ini pun kamu sudah tahu datangnya dari mana. Oke, jadi saya nggak akan bahas ini ya. Oke, udah gitu langsung kita ke untuk baru mau nyari titik B doang nih. Nih, ya. Nah, akhirnya kita dapat PNB. Pakai rumus ini, tadi ABCD-nya yang tadi yang kita hitung di depan. Tadi ada kamu hitung ABCD mana tadi ya? Nih. Ini kan AF tuh, EF, ABCD-nya tadi mana nih? ABCD. Nah, nilai ini yang akan kamu masukkan ke sini. Oke, ke sini. Nih, ada A, B, C, D. Itu tadi hitungan yang di atas. Nih, ini untuk momennya E, F, G, dan segala macam. Jadi kamu masukkan ke sini. Dengan demikian, kamu dapat nilai titik B. Oke, itu baru titik B untuk diagram interaksi. Jadi supaya kebayang, saya keluarkan dulu gambar diagram interaksi mana ya? Kalau kok gambar diagram interaksi dia nggak keluarin, sebentar. Kok nggak keluar ya diagram interaksinya? Oh, ini dia. Nih, nanti diagram interaksi ini yang kamu keluarkan. Oke, ya, itu cita-citanya. Ya, kita balik ya. Tadi di halaman berapa ya? Oh, itu tarik dominan. Tadi kita masih tekan dominan. Nah, kita baru sampai B ini ya. Nah, tadi kita sampai B ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghitung untuk titik C. Titik C ini adalah kondisi